Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Pak Sam, Pendidikan Agama Islam, pelajaran kedua tentang materi hari akhir, makna hari akhir, dan part 2. Kemarin sudah part 1, ini part 2 itu tanda-tanda hari akhir, terus nanti hikmah hari akhir, yang ketiga macam-macam nama hari kiamat. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa. Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti, dan sebentar lagi akan tatap muka. Mudah-mudahan jadi pandemi ini sudah turun. Alhamdulillah berkat doa kita semua. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa tatap muka dan bisa belajar bersama di sekolah. Bagi anak-anak, kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Ila hadaniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sambil disimak di buku kalian masing-masing. Halaman 18, pelajaran 2. Mari Bel, mari kita belajar. Tinggalkan sedihmu, mari belajar bersamaku. Ciri tanda-tanda kiamat kubro, kiamat besar. Banyak. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Apalagi ditambahnya pandemi ini, banyak loh kiai-kiai atau ulama-ulama kita yang wafat. Mudah-mudahan mereka husnul khotimah. Itu salah satu tanda kiamat. Karena sedikit demi sedikit ilmu itu dihilangkan dari muka bumi. Yang punya ilmu itu kan ulama dan para kiai-kiai yang dititipkan dari Allah kepada ulama atau kiai. Jadi sedikit-sedikit ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Nih banyak nih sekarang nih yang masih memakai tren-tren Korea. Cuma bajunya ada yang bolong, sini ya. Pokoknya dianggapnya ilmu agama itu nggak penting. Padahal agama Islam sendiri mengajarkan untuk menutup aurat. Nah, aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Terus kalau auratnya perempuan, semua badan kecuali telapak tangan dan wajah. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Kejahatan banyak. Ada yang, apalagi ekonomi sulit sekarang ini, baik yang merampok, banyak yang bukan gitulah. Itu tanda-tanda kiamat loh. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Ya kayak itulah pokoknya, menyerupai. Nah, kan. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Wah, itu salah satu tanda kiamat. Ada yang atau rusuh di muka bumi ini, wah itu salah satu tanda kiamat. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku nabi atau rasul kemarin. Banyak orang yang mengaku nabi atau rasul kemarin yang udah lama. Ada yang mengaku nabi,
di daerah Depok. Akhirnya ditangkap polisi karena mengaku sebagai nabi. Itu nggak boleh, karena nabi yang terakhir sudah pasti itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengaku nabi berarti itu hoax, bohong, ya kan? Terus hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna tanda-tanda hari akhir serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, yang dapat kita amalkan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, karena bumi yang besar ini itu di mata Allah sangat kecil, dan Allah itu maha besar daripada bumi ini. Maka kebesaran dan kekuasaannya Allah itu luar biasa. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan, ya. Jadi di bumi ini tempat kita untuk menanam atau tempat kita melakukan kebaikan. Ketika nanti di akhirat itu tidak bisa berbuat lagi. Jadi ketika nyawa itu sudah dicabut, setelah itu sudah tidak ada amal yang masuk lagi kecuali 3. Ya, jadi di dunia ini tempat berbuat kebaikan atau tempat kita menanam, tempat kita beribadah. Setelah nanti kita di surga atau di neraka, di akhirat itu tidak bisa beribadah lagi, tidak bisa menambah amal kebaikan. Makanya amal kebaikan selama di dunia ditambah terus. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan obatan terlarang atau narkoba, minuman keras. Minuman keras itu ya banyaklah yang memabukkan, bukan es batu ya. Minuman keras itu yang memabukkan, yang menghilangkan akal pikiran kita ketika kita minum, sehingga akal pikiran kita akan hilang. Mencuri, menfitnah dan sebagainya. Nah, jangan menghindari. Jadi menjadi pribadi yang bertakwa. Bertakwa itu apa sih? Bertakwa itu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda melakukan amal kebaikan, karena setiap detik kita ini diintai oleh Allah atau diintai oleh malaikat Israel. Nah, jadi setiap detik kita harus berbuat kebaikan. Seperti melakukan sholat 5 waktu. Kenapa kok harus sholat 5 waktu? Karena sholat itu nanti yang ditimbang pertama kali di akhirat. Ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada 5. Tapi yang sering biasanya kalian subuh, karena bangunnya susah ya, dan sebagainya. Oke, kita ke nama lain hari akhir. Kita ganti buku. Ada 6 nama hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ats, yaitu hari manusia dibangkitkan dari alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Jadi ketika manusia itu meninggal, itu tinggal di alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, manusia yang sudah berabad-abad menjadi tulang belulang atau kakek nenek kita di dalam kubur, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala hidup kembali untuk menerima balasan amal perbuatannya sewaktu di dunia. Orang sudah jadi tulang itu dihidupkan kembali. Siapa yang bisa? Allah loh. Masya Allah. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpul, di mana manusia akan dikumpulkan pada tempat yang luas menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah dibangkitkan kembali, kita akan menuju kepada Allah, berjalan kepada Allah.
yaitu berkumpul di satu tempat namanya padang mahsyar. Yang ketiga, yaitu hari perhitungan amal manusia. Pada hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia, karena mulut akan dikunci. Yang bersaksi adalah anggota tubuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa mengelak atau kita tidak bisa punya alasan lagi, karena yang berbicara itu anggota tubuh kita. Tangan kita dipakai buat apa? Mata kita dipakai buat apa? Mulut itu harusnya bertasbih kepada Allah, tetapi untuk melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kaki itu untuk apa? Pernah jalan kemana? Ke tempat maksiat mana? Ke tempat buruk mana? Atau pernah ke masjid? Atau pernah ke panti asuhan menyantuni anak yatim? Itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pokoknya mulut dikunci. Semua yang menjadi saksi adalah seluruh anggota tubuh, walaupun itu sehelai rambut. Yang keempat, Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan seluruh amal selama di dunia. Urut ya tadi ya, setelah dibangkitkan, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, ya kan, dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikunci mulutnya. Jadi persaksian yang berbicara anggota badan kecuali mulut. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang pernah dilakukan oleh anggota tubuh dan kaki. Ditimbang. Nah, setelah itu Yaumul Jaza, hari pembalasan, di mana manusia akan menerima balasan yang setimpal dengan amal perbuatannya, ya kan? Jadi setelah ditimbang, ketika amal baik itu lebih berat, maka masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika amal buruknya itu lebih berat, nauzubillah, akan masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam, yaitu hari pembalasan, yaitu hari yang Allah Subhanahu wa taala melakukan pembalasan dengan seadil-adilnya terhadap para hambanya. Yang baik dibalas dengan kebaikan surga, yang baik masuk ke surga, dan yang buruk masuk neraka. Mudah-mudahan dengan amal baik kita, dengan ibadah kita, dengan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, selesai sudah materi pelajaran 2. Tugas kalian adalah ada 3, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Tuliskan 3 saja. Tanda-tanda hari kiamat 3 saja. Hikmah kepada hari akhir 3 saja. Terus nama lain hari kiamat. Nah tadi ya, dari yaumul sampai yaumul ad-din, yaumul jaza, yaumul mizan, dan 6. Jadi tugas kalian nanti kalian upload di link yang Bapak kirim. Oke anak-anak, semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Mudah-mudahan kita bisa cepat kembali tatap muka, dan kita semua diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidup, sehingga mudah-mudahan dengan belajar ini kita semua nanti akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.